Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan baca kitab ini Umdatul Ahkam. Sekarang hadis yang ke tasik ya. Nah, hadis yang ke-9. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadisu tasik an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'nihi kullihi. Al-Bukhari wa Muslim. Nah, hadis ini yakni membahas tentang hukum mendahulukan yang kanan, bagian kanan dalam fil umur, dalam semua urusan, semua hal. Dari Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun, yaitu beliau senang untuk mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri, mendahulukan sebelah kanan atas yang kiri. Fi tana'ulihi, yaitu di dalam memakai sandal, dan memakai sandalnya, wa tarajjulihi, dan bersisirnya, wa tuhurihi, dan bersucinya, wa fi sa'nihi kulihi, dan dalam yakni apa semua yakni apa urusan beliau. Jadi sini yujibu tayammun tadi maksudnya jadi yufadilu taqdim al-ayman ala aisar, mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Imam As-Sun'ani mengatakan semua perbuatan yang dicintai oleh Allah atau Rasulnya bahwa yadulu ala masru'iyatihi, maka itu menunjukkan disyariatkannya hal itu. Karena situ ada yakni apa kebersamaan antara al-ijab wan nadab, antara yang apa diwajibkan hal itu atau dianjurkan. Ini kan Nabi mencintai atau menyukai tayammun, berarti mendahulukan yang kanan, baik di dalam memakai sandal atau sepatu masuk di situ ya. Kemudian dalam bersisir, dalam bersucinya, dalam semua urusannya. Ini menunjukkan apa? Ya tadi disyariatkannya yakni apa hal itu. Ini. Nah di sini tarajjul ini menyisir rambut kepalanya dan juga lihyahnya, masuk jenggotnya kalau tebal bersisir. Ini bagian kanan dulu, bersisir pun diatur kanan dulu baru kiri. Termasuk di sini di dalam tuhurihi, dalam bersucinya. Bersucinya berarti bersuci itu mencakup yasmal al-wudu wal ghusl wa izalatun najasah. Mencakup di sini di dalam berwudunya, menggunakan yang kanan, kemudian mandi, kemudian dalam menghilangkan yang najis, menghilangkan najis. Ini mendahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Wa fi sa'nihi kullihi, yakni minal asya'i al mustatobah ka hadhil amsilatil madhkurah, dalam semua urusannya, yaitu termasuk di antara perkara-perkara yang dianggap baik ya, seperti ya, contoh-contoh yang disebutkan di atas. Qala Syekh Taqiyuddin
wa bi sa'nihi kullihi amun makhsusun bi misli dukhulil khala wal khuruj minal masjid wa nawihima mimma yubda'u bihi bil yasar. Wa bi sa'nihi kullihi, di dalam semua urusannya ini umum, berarti semuanya. Tapi ada situ maksus, dikhususkan tapi dikecualikan, seperti masuk kamar kecil. Nah, kalau masuk kamar kecil mendahulukan yang kiri, masuk kamar kecil. Nah, keluar dari masjid, nah ini juga disunahkan mendahulukan yang kiri, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dimulai di situ dengan yang kiri. Jemaah sekalian yang dimati Allah Subhanahu wa taala, makna global dari hadis ini yaitu min fadli ummahatil mukminin radhiyallahu ta'ala anhunna la siyama al-hafidhah al-alim as-siddiqah bintu as-siddiq atau binti as-siddiq annahunna rawaina lil ummah min af'ali nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama al-af'al al-manziliyah allati la yatali'u 'alaiha ghairu ahli baitihi rawaina ilman katsira. Di antara keutamaan ummahatul mukminin. Ummahatul mukminin berarti istri-istri Nabi, ya, jadi ummahatul mukminin radhiyallahu anhunna. Terlebih al-hafidhah al-alimah as-siddiqah, ya. Terlebih lagi al-hafidhah al-alimah yang alim as-siddiqah, yakni Aisyah putri Abu Bakar as-Siddiq. Bahwasanya mereka istri Nabi ini meriwayatkan untuk umat ini, yakni hal-hal yang terkait dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, lebih-lebih di dalam urusan perbuatan-perbuatan yang dilakukan di rumah al-manziliyah yang tidak diketahui oleh orang lain selain istri beliau atau keluarga beliau. Mereka telah meriwayatkan ilmu yang banyak. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disukai oleh beliau, yaitu takdimul aiman fi lubsi na'lihi, mendahulukan yang kanan di dalam memakai sandalnya. Mungkin sekarang juga bisa sepatu masuk di sini, kaos kaki masuk di sini. Kemudian wa musti sa'rihi, menyisir rambutnya, wa tasrihihi wa tatahhurihi minal akhdas, dan ketika berwudu atau bersuci dari hadas. Wa fi jami'i umurihi, dan dalam semua urusannya. Alati min nau'i ma dzukira ka labsil qamis was sarawil wan naum wal akli wasyurbi wa nahwi dzalik. Dan di dalam semua urusannya yang diantara apa yang disebutkan, ya, seperti memakai gamis, memakai baju, pakai celana, dan wan naum, tidur, makan, dan minum dan semisalnya. Kullu hadza min babi tafa'ul al-hasan wa tasrifil yamin alal yasar. Semua ini termasuk di dalam yaitu bertafa'ul, optimisme, berharap kebaikan dan memuliakan bagian yang kanan daripada yang kiri. Wa amal asya'ul mustaqdarah, maka adapun terkait dengan hal-hal yang dianggap kotor, jijik atau kotor, maka fal ahsan an tuqaddam fiha al yasar, maka yang bagus di situ, yang lebih baik mendahulukan di situ bagian yang kiri. Walihada, oleh karena itu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil istinja'i bil yamin, oleh karena itu
Nabi SAW melarang untuk bersuci dengan tangan kanan. Misalkan orang cebok, habis buang air kecil atau buang air besar, ini nggak boleh membersihkan kotorannya itu bersih dengan tangan kanan. Ini urusan tangan kiri nih, urusan tangan kiri, hal-hal yang mengandung najis dan semisalnya. Demikian juga wanaha an masjid zakari bil yamin. Demikian juga Nabi melarang menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Misalkan habis BAK misalkan, bersucinya nggak boleh dengan menggunakan tangan kanan. Li'annaha litayyibat, karena tangan kanan ini untuk apa? Hal-hal yang baik, makan, minum gitu. Wal yasar lima siwadalik. Adapun tangan kiri diperuntukkan untuk selain yang baik-baik tadi. Kan perhatikan ajaran ini apa? Islam ini sangat indah sekali. Jadi untuk urusan makan, minum, ini tangan kanan. Ini ada hadis tentang itu, bahwasanya kita diperintahkan untuk makan dengan tangan kanan dan dilarang untuk makan dengan tangan kiri, karena setan makan dengan tangan kiri. Tetapi perhatikan, ini ujian kita ya, hidup ini diuji. Kadang-kadang yang diperintahkan itu tambah ditinggalkan, yang dilarang tambah dikerjakan. Ya karena sepele kan, pakai sandal saja kok diatur misalkan, ya kan, terserah saya lah gitu. Ternyata diatur, masa makan kecil kan pakai sandal, pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai celana hari-hari ini. Nah ini, maka ini niati kita udah awal dibiasakan. Oh kanan dulu kalau memakai, melepas kiri dulu. Nah ini, hatta menggunakan kaos kaki, semacam ini kan hal sepele, tapi ini pendidikan. Maka ini dibiasakan. Ya mulai dari kita, mungkin anak-anak kita, ya kan, pakai baju tangan kanan dulu, pakai celana kanan dulu. Ini. Adapun kayak yang tadi, yang tidak baik maka dengan urusan tangan kiri. Jangan sebaliknya, kadang kita makan tuh, makan minum disunahkan, dianjurkan, diperintahkan lah, wajib lah untuk dengan tangan kanan. Ada saja orang kata dengan tangan kiri. Minum itu dengan tangan kanan lah. Tapi kadang-kadang ada orang minum karena makannya dengan tangan, gelasnya kadang tangan kiri tangan kanan pegang itu. Gimana itu kadang orang kan didorong ini kadang ya kan, ya enggak lah, gini aja lah, nggak apa-apa lah, nanti kotor lah. Kotor ini kan kotor bukan najis, kotor ini. Kemudian kadang saya berpikir juga, orang misalkan makan sama-sama, kita makan misalkan, makan pas bareng-bareng, ada yang nambah karena makannya dengan tangan, ngambil entongnya untuk nambah nasi pakai tangan kiri apa kanan, ada yang tangan kiri kan, wah ya asal tangan kanan lah, dan kiri urusan yang tadi. Kita khawatir ada sesuatu, kemudian seandainya ada yang kurang bersih apa, kemudian nempel di situ, kemudian yang lain pakai tangan kanan, terus gimana? Tangan itu. Maka ini perhatikan sunnah-sunnah Nabi, syariat Islam ini dari hal yang kelihatan kecil-kecil, tapi ini adalah nilainya besar, walaupun kecil nilainya besar. Tapi ada beberapa faedah pelajaran bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, inna taqdimal yamini lil asya'i at-tayyibah wal afdalu syar'an wa aklan wa tibban. Sesungguhnya mendahulukan yang kanan untuk sesuatu yang baik, jadi menggunakan yang kanan untuk sesuatu yang baik, wal afdal, itu lebih afdal, lebih utama secara syariat, secara akal maupun secara medis, secara kesehatan. Qala An-Nawawi fi syarhihi li Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim, ya,
Qaidatu syar'i al-mustamirrah istihbabul bada'ati bil yamin fi kulli ma kana min babit takrim wa tazayyun wa ma kana bididdiha ustuhibba fihi at-tayassur. Kaidah syariat yang terus menerus yaitu disunahkannya istihbab al-bada'ah bil yamin, disunahkan untuk memulai dengan bil yamin, dengan apa, tangan kanan, dengan bagian kanan dan bagian kanan fi kulli, di dalam setiap maka min babi takrim wa tazayyun, dan setiap hal yang terkait termasuk dalam bab pemuliaan dan tazayyun, berhias, berindah suatu. Wa maka nabi diddiha, adapun yang kebalikannya, lawannya, maka ini disunahkan di situ, yaitu dengan bagian yang kiri. Yang kedua, inna ja'lal yasari lil asail mustaqdarah huwa al-yaku syar'an wa aklan, menjadikan bagian kiri untuk sesuatu yang dianggap kotor atau najis, maka ini lebih layak, lebih pas menurut syariat dan juga akal dengan tangan kiri. Contohnya tadi habis bersuci dari membuang hajat, ini dengan tangan kiri. Mengambil kotoran yang itu memang mengandung kotoran atau najis, biasakan dengan tangan kiri, dengan tangan kiri ini. Kemudian yang ketiga, inna syar'as sarif ja'a li islahin nasi wa tahdhibihim wa biqayatihim minal adrar. Sesungguhnya ini syariat yang mulia ini datang untuk memperbaiki manusia dan untuk mendidik mereka dan serta menjaga mereka dari madharat, hal-hal yang mendatangkan madharat. Ini ya, termasuk tadi makan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Kalau urusan tangan kiri urusan apa, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, semacam itu. Maka ini perhatian Islam, tujuannya syariat ini untuk menjadikan manusia itu lebih baik, kemudian terdidik, punya adab yang bagus. Demikian juga menjaga umat manusia ini dari madharat, penyakit dan semisalnya. Yang keempat, innal afdhala fi taqdimil wudu, yaitu mayaminul a'dha ala mayasiriha. Sesungguhnya yang afdal di dalam memulai wudu atau mendahulukan wudu, di dalam berwudu ini mendahulukan bagian yang kanan, anggota yang kanan atas yang kiri, kanan dulu baru kiri, ya kan? Mulai basuh tangan, ini kanan dulu baru kiri. Qala Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan, ajma'al ulama'u ala anna taqdimal yamini alal yasari minal yadaini wa rijlaini fil wudu sunnatun. Tadi kan beliau menyebutkan para ulama sepakat bahwasannya mendahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri, ya, termasuk dalam membasuh tangan dan juga kedua kaki. Di dalam berwudu hukumnya sunnah, kanan dulu baru kiri. Kaki juga begitu, kanan dulu baru kiri. Karena yang ada dua anggota kiri kanan kan tangan dan kaki, ya kan? Ini sunnah. Man khalafahuma fatahu al-fadlu wa tamma wudu'uhu. Barang siapa yang menyelisihinya,
Misalkan membasuh pas wudhu, membasuh tangan kiri dulu baru kanan, pas kaki kiri dulu baru kanan. Maka yang semacam ini dia telah ketinggalan, ya telah meninggalkan fadlu, keutamaannya. Sunnahnya nggak dapat, namun tamma wudu'uhu, tetap sempurna sah wudunya, wudunya nggak batal, tapi menyelisih sunnah. Nah bagi kita ya jangan sampai kalau bisa sunnah itu bisa kita lakukan, lakukan termasuk di dalam berwudu. Qala fil Mughni, dan kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah mengatakan la yu'lamu fi adamil wujubi khilafun, tidak diketahui ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pendapat maksudnya dalam masalah ya tidak adanya kewajiban untuk mendahulukan yang kanan. Artinya ini tetap hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi walaupun sunnah, sekali lagi kalau bisa jangan mukhalafah kita, kalau bisa jangan mukhalafah. Maka orang yang berwudu, sama-sama berwudu, ini kalau bisa orang itu supaya mendapat pahala yang besar itu menghadirkan hatinya. Bagaimana saya menyebutkan menghadirkan hatinya. Yang pertama ketika mau wudu itu misalkan mau sholat wudu, ini melakukan perintah Allah, karena Allah memerintahkan barang siapa ingin sholat hendaknya dia membasuh wajah, wujuhakum, tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, yaitu masih berwudu. Ini perintah, ini perintah, melakukan perintah Allah, ini ada nilai pahalanya. Kemudian juga niat ittiba kepada Nabi. Tiba kepada Nabi. Bagaimana kemarin hadis sebelumnya, para sahabat Nabi ini semangatnya, begitu semangatnya untuk apa? Mengajarkan sunnah Nabi kepada sahabat yang lain dengan praktek, dipraktikkan tata cara wudu, ya kan? Ya, sebelum hadis ini, ya kan? Ini supaya apa? Tahu. Begitu tahu, maka diikuti. Oh, Nabi melakukan yang kanan dulu, gitu. Namun mengetahui hukum ini bukan kemudian dipilih-pilih, sudah kalau begitu nggak apa-apa lah kanan, sengaja memang dengan kanan, kiri dulu misalkan baru kanan. Nah, ini jangan. Ini. Tapi kalau seandainya kok dia ada orang yang membasuh kiri dulu baru kanan, ya jangan ulangi wudhu, nggak sah. Nah, enggak, wudhunya sampai sah, tapi meninggalkan atau menyelisih sunnah tadi. Nah, ini. Termasuk juga termasuk di sini juga, makanya disyariatkan tadi mendahulukan bagian kanan dulu tadi di dalam tatahur itu, di dalam ya wudu, jelas wudu. Kemudian termasuk di dalam mandi besar, ya kan? Jadi kalau dalam wudu tadi dari kanan, tangan kanan dulu, kemudian dari kaki juga itu kanan dulu, kemudian kiri. Kemudian tadi disebutkan ini ulama mengatakan itu hukumnya sunnah. Termasuk ketika mandi mendahulukan bagian yang mandi jenabat, mandi besar, kanan dulu baru kiri. Maka ketika memandikan jenazah, ya kan bagian anggota wudu yang kanan dulu baru kemudian yang sisi kiri. Nah, demikian. Termasuk juga di sini tadi diambil pelajaran juga, disyariatkannya untuk mendahulukan kaki kanan ketika tadi memakai sandal, memakai sepatu, kemudian kaos kaki. Nah, ini kan hari-hari yang kita lakukan tuh. Nah, ini maka ini diniati, kita itu niat untuk mendahulukan bagian kanan tadi. Nah, kalau enggak, tidak sedikit, kalau ada aja orang kadang pakai sandal kiri dulu,
celana kadang atau apa sepatu kiri dulu. Nah, ini ya apakah kadang ya mungkin setan juga mungkin tahu juga gitu, maksudnya kadang kayak ada yang megang guys, mendalukan yang kiri. Anak-anak kadang kalau nggak dibiasakan juga kadang kiri dulu. Nah, nanti biasakan. Ini bagian daripada pendidikan, kan mulai dari anak-anak kita, mungkin cucunya, misalkan kalau dimulai urusan kalau berpakaian termasuk pakai kaos kaki, sepatu ini kanan dulu. Nah, ini dibiasakan demikian, karena ini adalah yang disunahkan. Kemudian juga ini juga menunjukkan sempurnanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperhatikan an-nadzafah, yakni kebersihan, termasuk di sini fi tarjilis sya'ri wa ghairihi. Sampai disebutkan sini apa? Di dalam menyisir rambut dan yang lainnya. Yang termasuk ini diperhatikan Nabi macam menyisir rambut dimasukkan ke hadis ini. Yang termasuk juga apa? Perhatian Islam terhadap hal semacam itu. Dan berikutnya kita masuk di hadis yang ke-10. Al-hadisul asyir an Nu'aim al-Mujmir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Dari Nu'aim al-Mujmir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau telah bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan gurron muhajjalin. Nah, gurron muhajjalin min athari wudu, dari bekas wudu. Nah, di gurron muhajjalin nanti ya ini apa akan disebutkan ya. Jadi gurron muhajjalin ini gurron itu jamak dari aghar, yaitu asalnya ini adalah lum'ah baydha fi jabhatil faros. Jadi apa? Warna putih yang ada di kening kuda. Maka ini wa utriqat ala nuri wujuhihim. Ini disebutkan asalnya itu warna putih pada ini apa? Kening kuda. Maka ini disebutkan di sini maksudnya adalah ala nuri wujuhihim. Jadi Nabi mengatakan apa? Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil lima jahul, dipanggil untuk pemuliaan ya, pada hari kiamat dalam keadaan gurron muhajjalin, wajahnya putih bercahaya. Min asari wudu, min asari wudu. Jadi gurron ini bagian dari wajah. Kemudian muhajjalin itu sebetulnya asalnya adalah warna putih yang ada di bagian kaki kuda. Yang dimaksud di sini adalah cahaya yang ada di anggota badan ini pada hari kiamat. Jadi digambarkan yani abi tahjil faros, berarti tangan dan kakinya ini bercahaya. Wajah ini anggota wudhu semua itu, wajah, tangan dan kakinya ini bercahaya. Ya berarti ini yang wudhu, enggak pernah wudhu. Ya enggak lain. Makanya ini min asari wudhu, karena sebab wudhu. Min asari wudhu, dampak dari wudhu. Jadi yang menyebabkan wajahnya bercahaya, demikian juga tangan kakinya bercahaya itu apa? Min asari wudhu, yaitu karena wudhu. Ini keutamaan berwudu, keutamaan berwudu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan
ghurratahu, ya daerah wajahnya tadi, fal yaf'al, supaya bercahayanya lebih panjang, maka ini hendaklah dia melakukan. Ini akan dibahas di sini. Di dalam lafaz yang lain disebutkan ra'aitu Abu Hurairah yatawaddu. Kata Nu'aim bin Mujmir, ra'aitu Abu Hurairah yatawaddu fa ghassala wajhahu wa yadayhi hatta kada yablughu mankibaihi. Summa ghassala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Rawahu Muslim. Dalam lafaz yang lain ia mengatakan, aku melihat Abu Hurairah berwudu, lalu beliau membasuh wajahnya dan kedua tangannya sampai hampir mencapai kedua pundaknya. Jadi pas basuh tangan itu sampai gini, ini sampai gini. Ini Abu Hurairah, bukan di sini. Kemudian membasuh kaki, kedua kakinya itu sampai betis, sampai betisnya. Kemudian mengatakan, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin, wajahnya ini putih, tangan dan kakinya pun putih, bercahaya, maksudnya bercahaya, ya kan? Min asaril wudu, memahami ini, min asaril wudu. Maka barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memanjangkan daerah yang bercahaya itu pada wajah dan juga kaki dan tangan dan kakinya, fal yaf'al, maka adalah dia melakukan itu. Wa fi lafdin li Muslim, dan di dalam sebuah lafaz riwayat Imam Muslim, sami'tu Khalili sallallahu alaihi wasallam yaqulu tablugul khilyah minal mu'min haitsu yablugul wudu. Aku mendengar kekasihku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan dari seorang mukmin ini akan mencapai di mana anggota yang dicapai oleh wudu, oleh basuhan dari wudu ini. Makna global dari hadis ini, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada umatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan kekhususan, istimewaan bagi umat Nabi, umat Rasulullah SAW ini, yaitu dengan apa? Bi alamati fadlin wa sarafin, dengan tanda keutamaan dan kemuliaan pada hari kiamat di antara umat-umat yang ada. Nah, ini kelebihannya, di mana mereka akan dipanggil, diseru, lalu mereka datang di hadapan semua makhluk dalam keadaan tala'la'a wujuhihim, atau tala'la'a wujuhum, wajahnya itu cemlorot bercahaya. Wa aidihim, demikian juga tangan mereka. Wa arjuluhum, kaki mereka ini gemerlapan dengan cahaya binur. Dan hal itu adalah salah satu bekas atau asar di antara bekas ibadah yang agung ini, yaitu apa? Wudu. Jadi wudu ini, dengan mengetahui ini ya, ini mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk berwudu. Kadang orang kan malas-malasan untuk wudu, kadang ada juga wudu seasal-asalan aja. Keutamaan wudu ini, yaitu wudu yang mereka ulang-ulang, mereka ulang-ulang membasuh anggota yang mulia, anggota wudu ini, dengan mengharap ridho Allah Ta'ala dan mengharapkan mencari pahala dari Allah Ta'ala. Maka balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka,
ini balasan yang agung ini, yang khusus. Nah, ini. Jadi mereka akan dipanggil, kemudian dipanggil pada hari kiamat dalam kondisi semacam itu, keadaan semacam itu. Maka ini bersyukurlah kita jadi umat Rasul SAW, kemudian ada syariat wudhu sampai kepada kita dan kita bisa untuk melakukannya, ditolong Allah bisa melakukan ini. Karena tidak sedikit juga orang yang kadang-kadang nggak peduli dengan itu, hanya jarang wudhu, jarang sholat, ya kan? Maka kita bisa wudhu, sholat ini karena Allah Ta'ala. Ini juga suatu kenikmatan. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, barang siapa man qadara ala itolati hadil ghurrah falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrah ini tadi, bagian anggota wajah supaya bercahaya, dipanjangkan supaya lebih banyak lagi cahayanya, maka silakan ia melakukan. Karena ketika daerah yang dibasuh dari anggota wudhu ini semakin panjang, maka semakin panjang pula daerah yang bercahaya. Paham maksudnya? Jadi semakin banyak loh. Kan pokoknya setelah kena basuhan ini bercahaya. Karena perhiasan yakni hilyatun nur berupa cahaya ini nanti akan sampai kepada anggota yang dikenai oleh atau dicapai oleh air wudhu. Dan di sana ada perbedaan pendapat tentang memanjangkan, apakah boleh melebihkan anggota wudhu ini sampai berlebihan supaya tujuannya itu. Ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang melebihi batas yang diwajibkan untuk dibasuh, yaitu dari wajah, kedua tangan dan kedua kaki ketika berwudu. Fadhahaba al-jumhuru ila istihbabi dzalik. Jumhur ulama berpendapat yaitu istihbabi dzalik, yaitu disunahkan hal itu, mengamalkan hadis ini. Walaupun mereka juga berbeda pendapat tentang ukuran sampai di mana batas disunahkannya. Imam Malik berpendapat, dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat ila adami istibabi mujawazati makhalil fard. Jadi dhahaba Malik wa riwayatun an Ahmad ila adami istibabi mujawazati makhalil fardi. Imam Malik dan juga sebuah riwayat dari Imam Ahmad, dia berpendapat bahwasanya tidak disunahkan melebihi batas atau tempat yang diwajibkan. Ya udah, tetap aja wajah ya wajah, nggak usah dilebihkan, tangan ya sampai siku, kemudian kaki ya di atas mata kaki sedikit, yang penting mata kakinya ini basuh, karena itu yang wajib. Wa ikhtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan juga Syekh mu'allif ini yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan dikuatkan pendapat mereka, menguatkan dengan dalil yakni apa yang berikut ini. Sampai di sini dulu ini pembahasan kita. Jadi ya tetap kita pas wudhu, yang pendapat yang kuat juga ya sebagaimana kita berwudhu sebagaimana yang biasa wajib udah dibasuh ya. Dan ini tetap mendapatkan keutamaan tadi. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi dan semangat bagi kita untuk tadi menjaga wudhu dan berwudhu dengan sempurna. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.